Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yolanda dan teman-teman kelas R5D. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai kode etik penyuntingan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa Endang Septiana dengan NPM 2019-21500-243 dan saya sendiri Hera Rodearni dengan NPM 2019-21500-314. Baik, selanjutnya materi pertama mengenai pengertian kode etik penyuntingan akan dimulai dari rekan saya, Khairunisa Endang Septiana. Baik, terima kasih Hera. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kode etik penyuntingan. Nah, penyuntingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan menyunting maupun pengeditan. Sedangkan kode etik sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan kode etik penyuntingan merupakan sebuah rambu-rambu yang perlu diperhatikan dan juga dipatuhi bersama pada saat kegiatan penyuntingan naskah. Hal yang wajib dipatuhi penyunting. Dalam buku Rifai terdapat 6 butir kode etik, yaitu sebagai berikut. 1. Penyunting wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum melakukan penyuntingan naskah. Nah, jadi dalam hal ini dimaksudkan agar seorang penyunting dapat memahami kepribadian dan selera dari penulis tersebut. Kemudian yang kedua, penyunting naskah bukan penulis. Jadi seorang penyunting ini tidak boleh memosisikan diri sebagai seorang penulis. Dalam pengertiannya bahwa penyunting hanya membantu penulis agar karya tulis yang dibuat lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Nah, dalam hal ini yang perlu ditonjolkan dalam naskah adalah gaya si penulis, bukan gaya dari penyunting. Selain itu, penyunting tidak boleh mengubah gaya penulis, walaupun seorang penyunting juga baik dalam hal menulis. Selanjutnya, yang keempat, yaitu penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Artinya, sebelum naskah ini diterbitkan, maka penyunting wajib merahasiakan segala informasi yang terdapat pada naskah, baik dari isi maupun sumbernya. Jadi, yang berhak untuk mengetahui informasi dalam naskah tersebut hanyalah sebatas penulis, penyunting, dan penerbit saja. Kemudian yang kelima adalah penyunting naskah wajib mengkoordinasikan kepada penulis naskah tentang hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Jadi penyunting tidak boleh mengambil keputusan sendiri sebelum ada izin dari penulis naskah itu sendiri. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah penyunting naskah dilarang menghilangkan naskah yang akan, sedang, dan sudah dibuat. Dalam kesehariannya, penyunting bertanggung jawab terhadap penulis dan penerbit, di mana penyunting harus berusaha keras untuk menjaga naskah agar tidak jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, menurut NST, jika ditilik dari naskah yang masuk ke penerbit, terdapat 3 macam penulis, yaitu 1. Penulis profesional. Jarang terjadi kesalahan. Artinya bahwa naskah yang sudah dikirim oleh seorang penulis profesional biasanya jarang terjadi kesalahan atau dapat diistilahkan sebagai naskah matang, sehingga penyunting akhirnya lebih mudah dalam melakukan sebuah penyuntingan. Yang kedua adalah penulis semi-profesional. Penulis semi-profesional atau yang biasa disingkat dengan PSP biasanya memungkinkan lebih banyak kesalahan. Artinya penyunting akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada naskah yang telah ditulis oleh penulis profesional.
Yang ketiga adalah penulis amatir atau yang biasa disingkat dengan istilah PA. Penulis amatir ini sendiri biasanya mempunyai kemampuan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penulis profesional dan penulis semi-profesional. Sehingga pada kondisi ini, penyunting biasanya harus bekerja lebih keras lagi dalam menyunting naskah-naskah yang dibuat oleh penulis amatir ini. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.